Wah, nggak boleh saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan saudara, orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong, anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik BK, nggak naik jet pribadi saudara. Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa ini menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan saudara, orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong, anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik BK, nggak naik jet pribadi saudara. Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video yang saya cuplikan di awal itu adalah merupakan Bung Rizik Syihab yang kali ini secara terbuka mulai menantang Pak Jokowi. Sepertinya memang kebencian Rizik Syihab ini luar biasa terhadap Pak Jokowi. Kita tahu sendirilah bahwa di masa lalu Rizik Syihab ini mencoba merangsek kekuasaan Pak Jokowi dalam artian mengganggu secara terus-menerus, tetapi Pak Jokowi sukses membuka Bung Rizik Syihab. Bahkan Rizik Syihab kemudian pada akhirnya menjadi buronan, lari ke Arab Saudi, dan itu menjadi sejarah terpanjang. Ada orang yang melakukan umrah sampai 3 tahunan yang pada akhirnya juga berakhir di penjara setelah dia terbukti pada kasus COVID-19 yang lalu. Dan bagi Bung Rizik Syihab tentu ini menjadi catatan tersendiri bagi dirinya untuk Pak Jokowi, di mana memang kalau kita melihat dia berupaya memframing apa yang menjadi pernyataan Bahlil pada saat baru kali pertama terpilih menjadi ketua Golkar, di mana Bahlil kala itu mengatakan bahwa hati-hati dengan Raja Jawa. Nah, ternyata dalam pernyataan itu hampir seluruh orang bersepakat bahwa yang dimaksudkan Raja Jawa oleh Bahlil itu adalah Pak Jokowi. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Bung Rizik Syihab, mencoba mengglorifikasi Raja Jawa itu dan bahkan membanding-bandingkan dengan Hamengkubuwono. Jadi Bung Rizik Syihab mencoba membenturkan kedua tokoh ini dan mengatakan bahwa sesungguhnya Raja Jawa yang asli itu adalah Hamengkubuwono. Nah, kalau yang satu itu katanya adalah Raja Firaun Jawa, ya tentu itu dilekatkan kepada Pak Jokowi. Sehingga bagi saya apa yang dilakukan oleh Bung Rizik Syihab ini adalah satu pernyataan yang sangat kurang ajar terhadap Pak Jokowi. Dan lagi-lagi saya berani mengatakan bahwa ini Bung Rizik Syihab menyampaikan pesan terhadap Pak Jokowi, mulai berani peran terbuka, berani mengatakan demikian di depan banyak orang. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat kira-kira Rizik Syihab begitu percaya diri menyerang Pak Jokowi secara belak-belakan atau secara terbuka. Ya boleh jadi karena ke depan mungkin saja ya dia merasa adalah orang yang akan dipercaya oleh Pak Prabowo yang akan kembali melancarkan aksi-aksinya atau agenda-agendanya di bawah dukungan Pak Prabowo, karena kita tahu sendiri bahwa kedekatan Pak Rizik Syihab dengan Pak Prabowo ini memang mengalami pasang surut. Faktanya bahwa pada tahun 2017 yang lalu Bung Rizik Syihab mendukung Pak Anies Baswedan menjadi calon gubernur yang merupakan calon yang didorong oleh Pak Prabowo. Dan sebelumnya juga pada tahun 2014 dulu Bung Rizik Syihab ini adalah pendukung beratnya Pak Prabowo. Bahkan dalam proses dukungan kali itu, dalam proses dukung-mendukung kala itu yang dilakukan oleh Bung Rizik Syihab, disitulah pertama kali ujaran kebencian, intimidasi terjadi pada umat minoritas, bagaimana menggalang dukungan agar Pak Prabowo menang maupun Anies menang pada saat pilkada di DKI dulu. Semua orang tahu bagaimana proses intimidasi yang terjadi pada kaum minoritas kala itu, yang kemudian mengantarkan
Anies Baswedan menjadi gubernur DKI dengan memanfaatkan surah Al-Maidah ayat 51 yang diucapkan oleh Ahok. Itu adalah merupakan senjata yang ampuh bagi Bung Sihab James untuk menekan kaum minoritas kala itu dan berhasil mensukseskan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Tetapi kemudian pada tahun 2019 yang lalu, kala Prabowo bertarung kembali dengan Pak Jokowi, dan di situ kalah lagi Pak Prabowo. Bahkan waktu itu Rizik Syihab mencoba mempengaruhi Pak Prabowo untuk melakukan people power. Tetapi apa yang terjadi, Pak Prabowo justru mengambil langkah lain dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya tetap memenangkan Pak Jokowi menjadi presiden. Dan tidak berhenti sampai di situ. Bung Rizik Syihab terus mengganggu Pak Jokowi, bahkan dalam satu ceramahnya pernah mengatakan bahwa Kodok bahkan ada istana iblis disinggung-singgung. Dan seperti itulah Pak Rizik Syihab berupaya keras bagaimana menghadang pemerintahan Pak Jokowi, dan pada akhirnya dia yang terjungkal. Dia yang kemudian menjadi pesakitan. Semua tahu bagaimana Bung Rizik Syihab, seperti yang saya sampaikan tadi, pernah melakukan umroh sampai umroh terpanjang di dunia sampai 3 tahun, sahabat. Nah, itu efek daripada apa? Daripada Bung Rizik Syihab yang terus-menerus mengganggu Pak Jokowi. Karena itu begitu Bahlil mengatakan hati-hati dengan Raja Jawa, bahaya ini barang, langsung disambar oleh Bung Rizik Syihab. Betul-betul dijadikan momentum untuk menghajar Pak Jokowi. Oleh karenanya saya punya keyakinan ke depan ini Bung Rizik Syihab akan berusaha terus menyerang Pak Jokowi, apalagi dia butuh isu sebenarnya untuk mengalihkan isu nasabnya yang hari ini lagi dibahas oleh orang-orang atau kelompok-kelompok Nahdien kultural ya, terutama kelompok Kiai Iman. Dan bagi Pak Rizik sendiri pasti sudah sangat risih dengan isu itu dan berupaya untuk mengalihkan isu tersebut. Nah, momentumnya saya kira dia dapat dengan pernyataan Bahlil Lahadalia. Bahkan di dalam pernyataan Bung Rizik Syihab mencoba membandingkan anak-anak Sultan Hamengkubuwono dengan anak Pak Jokowi, yang katanya anak Sultan Hamengkubuwono bisa menggunakan sepeda angkot, tetapi yang di sana katanya anaknya Raja Jawa itu menggunakan pesawat atau jet pribadi. Seperti itulah sahabat, premingan yang dilakukan oleh Bung Rizik Syihab berupaya bagaimana mendegradasi Pak Jokowi di ujung pemerintahannya. Dan sekali lagi mungkin harapannya adalah dia akan di-backup oleh Pak Prabowo ke depan untuk melancarkan aksi-aksinya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.